Shalom. Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi ya. Waktu ini berlalu dengan begitu cepat. Sehari demi sehari, seminggu dengan seminggu, sebulan dengan sebulan. Sudah akhir tahun. Amin. Tinggal berapa minggu lagi kita udah lewatin ini tahun 2025 ya. Jadi kita tetap mengucap syukur masih bisa melayani Tuhan, masih bisa bersekutu, berdoa bersama-sama, masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa beraktivitas dalam hidup ini. Amin. Malam ini saya mau sampaikan yaitu bagaimana Tuhan memanggil sesuai kehendaknya. Mari kita baca di Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama membacanya ya. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Dengarkanlah perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Di sini firman kita tahu, Yesaya berkata, sejak kandungan Tuhan sudah memanggil dia. Ini saya sangat percaya dan yakin. Hari ini saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, cucu-cucu semua, hari ini kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Saya percaya ini tidak kebetulan. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Amin. Untuk melayani Tuhan, dipersatukan di tempat ini juga tidak kebetulan. Ya, setiap gereja adalah milik Tuhan. Setiap orang Tuhan yang tentukan di mana dia harus bertumbuh, di mana dia harus melayani, di mana dia harus menjadi berkat. Ya, makanya kita mengucap syukur kita dipersatukan di tempat ini. Jadi sejak kandungan seperti Yesaya katakan, di dalam perutku dia telah memanggil aku. Ya, dia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ya, jadi setiap kita dipakai sesuai karunia masing-masing ya. Makanya kenapa kita harus berfungsi sesuai karunia ya. Kalau kita dipanggil sebagai gembala, dipanggil sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai raja, sebagai pengajar, sebagai penginjil, setialah. Amin. Menurut rencana Tuhan kita melakukan untuk Tuhan. Kalau kita terus mengerti bahwa kita ini ya ada hari ini Tuhan yang memanggil saya. Saya sampai orang bilang sampai mati pun tidak akan tinggalkan pelayanan. Tidak gampang ya. Wah langsung enggak mau melayani Tuhan gitu loh. Enggak ada hal yang begitu. Karena kita ini melayani Tuhan bukan buat manusia, buat Tuhan. Amin. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, kita dipanggil untuk melayani Tuhan seperti Yesaya katakan, saya percaya bahwa kita akan setia sampai akhir hidup kita. Itulah yang Tuhan mau ya. Makanya Tuhan memanggil saudara dan saya. Saya ingat saya waktu kecil umur 4 tahun. Saya punya oma kan cinta Tuhan di Singkawang. Kecil-kecil cuma dia bawa saya ke gereja. Jadi saya didoain, ditumpang tangan sama pendeta yang tua itu namanya Hwang Musi itu yang tua itu yang dikirim dari Belitung ya kalau nggak salah waktu itu. Dia kalau khotbahnya wah berapi-api. Dia kalau doain orang juga berapi-api. Saya masih ingat kepala saya digini-gini didoain. Jadi oma saya selalu bawa saya untuk didoakan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Saya masih ingat bahwa saya akan melayani Tuhan. Pokoknya banyak sekali dia nggak tahu doa apa. Jadi saya percaya ya. Kalau kita dari kecil ya banyak yang dibawa ke gereja. Kenapa? Karena anak-anak harus diserahkan. Anak kalau udah diserahkan, walaupun dia nanti ada nakal-nakalnya kayak saya dulu nakal gitu ya, tetap Tuhan tarik kembali. Karena Tuhan sudah memilih dia. Dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi dia dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini. Karena setiap kita Tuhan mau pakai. Amin. Ada yang dipakai sebagai mulut, ada yang dipakai sebagai mata, ada yang dipakai sebagai kaki, dipakai sebagai tangan. Segalanya macam-macam karunia Tuhan berikan kepada kita. Jadi di dalam karunia begitu banyak yang Tuhan persiapkan buat kita, mengurapi kita,
supaya kita melayani sesuai karunia masing-masing. Kalau kita tahu karunia kita, kita berfungsi sesuai karunia kita, itu dahsyat sekali. Ya. Saya tahu waktu saya dipanggil Tuhan setelah sembuh dari sakit, waktu itu saya tidak tahu saya mau melayani apa, saya juga tidak tahu. Cuma saya ingat satu hal, karena saking cinta Tuhan, sembuh dari sakit, mengalami Tuhan yang baik, mengalami mukjizat kesembuhan yang begitu dahsyat. Jadi orang ngajak saya apapun saya mau. Saya pernah jadi asyir, pernah jadi apa? Nyanyi di apa ada apa? Iya ya, kur ya. Ya bisa nyanyi-nyanyi begitu kan di Injilnya sering ada nyanyi gitu di depan itu. Jadi saya juga ikut nyanyi. Tapi heran kan tidak merasakan enjoy gitu loh. Enggak merasakan ih bahagia semangat gitu enggak, biasa-biasa aja. Tapi suatu hari pada waktu dia mengajak saya besuk itulah saya baru tahu, wah saya senang banget, saya damai banget, saya bisa bersaksi, saya memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Setelah saya saksi, wah saya merasakan saya enjoy. Makanya saya kenapa tidak bosan-bosan sampai hari ini bersaksi. 25 tahun saya tidak bosan. Jumpa dengan siapapun saya mau bersaksi. Karena itulah saya percaya itulah ya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau kita sudah temukan panggilan kita, kita tidak bosan mau menjadi guru kega, mau menjadi WL, mau jadi pemusik, mau menjadi singer, mau menjadi apa aja. Kalau kita sudah temukan menjadi PKS ya, gembala kecil, gembala besar, kita ada satu semangat, ada satu sukacita. Amin. Biarlah kita harus temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita tahu hidup ini sangat bermakna. Hidup ini kalau tidak melayani Tuhan, saya merasa tidak ada artinya hidup. Saya kemanapun juga, kalau pergi jalan ke Singapura, kemanapun, kalau tidak melayani Tuhan, tidak doain orang, tidak berbuat sesuatu buat Tuhan, saya merasakan tidak. Orang bilang apa sih, tidak puas gitu loh hati ini ya, merasa kurang apa. Tapi sambil pergi jalan-jalan sambil melayani Tuhan, lebih lagi puas, lebih lagi sukacita. Makanya melayani Tuhan sebenarnya itu satu berkat anugerah buat kita. Amin. Saya selalu bilang, pernah ada satu jemaat lagi sakit. Nanti bilang, oh saya nggak bisa lah, nggak bisa besok lah, saya sakit ini, sakit itu. Kamu kenapa tidak berani melangkah bayar harga? Dalam keadaan sakit, kamu kerja buat Tuhan. Kamu lihat, Tuhan tidak pernah berutang. Saya bukannya enak-enak loh melayani Tuhan loh. Saya juga ngalamin banyak masalah loh. Sakit, penyakit, masalah silih berganti, tantangan, segala macam saya ngalamin. Tapi pada waktu karena hati ini tahu saya mau jeripayamu tidak sia-sia. Saya mau bekerja buat Tuhan. Walaupun kondisi enggak enak badan, kondisi sakit. Oh nanti akan mengalami mujizat. Karena itu upah. Amin. Ada upah. Makanya kita kerja buat Tuhan. Kita kerja buat manusia di bumi pun ada upah. Amin. Pasti ada upah, ada gaji. Kalau gereja sih enggak lah. Kalau di kantor di mana kerja dikasih upah kan. Demikian Tuhan juga. Makanya kita kerja buat Tuhan, biar Tuhan yang kasih upah. Gereja nggak bisa kasih apa-apa, tapi Tuhan kasih upah, upah bahagia, upah kesehatan, upah kesembuhan, upah damai sejahtera, upah menikmati, segalanya ada. Tuhan siapkan. Amin. Makanya saudaraku, jangan bosan-bosan untuk melayani Tuhan. Bicara sama tetangganya, sebelahnya, jangan bosan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, semangat untuk Tuhan. Semangat ya. Terus kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Mari kita membacanya 1, 2, 3. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Di sini firman ingatkan, meminta dengan sangat. Ingat loh, kalau Tuhan mau pakai kita, kadang-kadang kita ini kenapa Tuhan meminta kita dengan sangat? Karena kita manusia cenderung punya daging, punya keinginan, punya hawa nafsu.
itu kadang-kadang yang bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Makanya firman ini kata, meminta dengan sangat. Kalau kita benar-benar mau lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu kita senangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan sangat senang. Semenjak saya bisa mulai Tuhan menjadi membangun gereja Tuhan, saya merasakan Tuhan sangat senang. Saya merasakan Tuhan sangat sayang saya. Saya merasakan Tuhan sangat dekat sekali. Kita bicara seperti benar-benar seperti muka, muka dengan muka tatap dia gitu loh. Karena saya merasakan dia itu benar-benar sayang. Karena kita bayar harga untuk kerajaannya, untuk rumahnya, untuk gerejanya. Ya, makanya dia minta kita dengan sangat. Sampai kadang-kalanya waktu Tuhan izinkan ya, harus lewat satu proses yang menderita. Menurut manusia sampai harus lumpuh, harus sakit parah. Karena kenapa? Karena kita ini nakal. Kadang kita tuh nggak mau, nggak rela. Lebih pingin dunia, lebih pingin jalan-jalan, makan, cari duit, lebih bahagia rasanya gitu. Itu kan daging kita kan. Tapi setelah benar-benar saya terjun ke dalam, berani melangkah, mau bayar harga untuk pelayanan buat Tuhan, malahan sekarang lebih berbahagia. Amin. Saya merasa sekarang lebih bahagia. Dikelilingi dengan orang-orang yang baik, diperhatikan, disayang. Benar lu, disayang lu, benar-benar disayang lu. Sampai kadang saya merasakan, aduh Tuhan engkau baik. Dihibur, dikuatkan ya. Jadi keluarga juga semuanya baik-baik ya. Saya merasakan sangat bahagia. Makanya Tuhan kenapa minta kita supaya kita benar meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendaknya. Karena Tuhan menciptakan kita tidak ada yang kebetulan. Tujuan dia menciptakan memberikan rohnya tinggal di dalam hati kita. Dia ada tugas, ada pekerjaan misi yang begitu besar dalam dunia ini untuk kita lakukan, ya. Jadi setelah saya terjun di dalam kerajaan Allah, terjun menjadi gembala, saya baru ngerti, wah, dunia ini begitu mengerikan. Dunia itu begitu penuh dengan kuasa kegelapan. Kalau kita makin terjun, makin baca firman, makin dekat Tuhan, makin Tuhan bukakan, kita makin ngeri. Aduh, ini benar-benar melayani sungguh-sungguh. Ini jangan main-main karena ini iblis ini terus berebutan untuk membinasakan manusia. Iblis mau menghancurkan manusia, menjerumuskan supaya kita masuk neraka, supaya kita hidup terkutuk dengan segala macam menjebak kita jatuh dalam dosa. Jadi kita ini harus berjuang, benar-benar kita harus melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita tahu ya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, jangan menurut apa yang saya mau. Kalau menurut saya mau, manusia saya nggak mungkin mau tinggal di gereja. Buat apa? Tiap hari capek-capek urus sampai dari pagi sampai malam. Tapi karena ini yang Tuhan mau, pada waktu setelah bangun gereja Tuhan suruh datang di sini doa untuk doa kuruskan tempat ini supaya diurapi tempat ini. Saya saya tunduk, saya mau lakukan. Di sini ada satu kekuatan, ada satu kedamaian. Makanya melakukan kehendak Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ingat, bukan menyenangkan siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah disenangkan, kita mendapat kasih sayangnya. Kita mendapat perlindungannya, penyertaannya. Dia yang begitu sayang kita. Makanya saya merasakan hidup ini sangat berarti. Saya merasakan tiap hari ingin berjumpa dengan kalian. Berdoa kayak doa pagi. Saya senang sekali. Ya, ada doa pagi, ada koram deo, ada komsel, bisa kunjungi komsel, bisa besuk orang, bisa doakan orang. Saya merasa ada satu apa sih gimana rasanya hatinya senang. Saya percaya Tuhan sangat senang. Amin. Karena Tuhan senang, kita juga senang. Ya, kita dihormati Tuhan. Tuhan juga memberi orang lain untuk menghormati kita dan mengasihi kita. Amin. Ya biarlah benar-benar ya, jangan sampai ya Tuhan meminta kita dengan sangat supaya kita melakukan kehendaknya, tapi kita tidak rela. Kalau kita tidak rela, banyak hal yang akan saya sih merasa banyak hal yang akan apa sih, akan terhalang. Berkat terhalang ya, banyak hal akan terhalang ya.
bahkan roh jahat bisa menghalangi berkat kita ya, mencuri ya kesehatan kita, mencuri mencuri damai sejahtera kita semuanya. Kita juga lihat Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14, 1, 2, 3. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini bilang kita berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Maksudnya hidup berjuang, tidak boleh hidup santai. Berlari-lari kan bukan untuk berlari-lari untuk main, berlari-lari untuk kaya, itu bukan. Berlari-lari sampai tujuan, tujuan yang Tuhan mau kita kerjakan. Kayak ini sekarang sebagai gembala. Saya harus berlari, berjuang, merebut jiwa. Bagaimana berkembang ini gereja, bagaimana komsel multiplikasi, bagaimana setiap divisi lebih bertumbuh lagi, lebih bagus lagi. Kita berlari, berjuang terus. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai hambanya, bagaimana kita bisa berlari? Ini perlu satu komitmen. Kalau kita tidak mempunyai komitmen ogah-ogahan melayani Tuhan, kita tidak akan sampai tujuan. Amin. Makanya saudaraku, ikut Tuhan, benar-benar pikul salib, menyangkal diri dan bayar harga. Ya, saya mengucap syukur, saya selalu mendapat pernyataan dari Tuhan. Jadi membuat saya sangat antusias dan sangat semangat sampai hari ini 20-an tahun. Karena saya tahu waktu saya makin tua, kan makin makin kurang kan umur saya kan. Tinggal sehari demi sehari makin tua. Jadi saya merasakan setiap hari saya berpacu dengan waktu ini. Sampai saya sempat pernah dikasih penglihatan satu, jam ini, itu jamin besar sekali saya lihat. Jam ini kan jam 6 begini, tapi ini 5 menit, tinggal 5 menit. Waktu itu saya bilang, "Tuhan 5 menit itu berapa tahun sih?" Saya nggak tahu. Kemarin saya cerita sama gembala di Serpong. "Aduh Bu Soeng, kamu nggak hitung ya 5 menit itu berapa tahun?" Nah, saya nggak tahu, saya nggak bisa hitung. Saya nggak pakar hitung. Tapi Tuhan perlihatkan kepada saya, waktu ini sudah sangat singkat, cuma tinggal 5 menit. Makanya saya terpacu terus setiap hari berlari-lari, berjuang untuk selamatkan jiwa, untuk mendoakan orang, untuk pulihkan orang, untuk perangin orang-orang yang lagi lemah iman, masalah demi masalah, eh, tantangan masalah kehidupan dalam kerajaan Allah. Itu yang terus kita berlari-berlari supaya orang jangan direbut oleh iblis. Karena iblis kan sekarang bekerja dengan begitu keras. Dia juga tahu waktunya tinggal sedikit. Makanya iblis sekarang bekerja, saya rasa dulu nggak separah, sekarang benar-benar lebih parah lagi. Orang makin hari makin jahat. Orang makin hari makin penuh dengan apa sih? Penuh dengan apa? Sifat karakter yang jahat sekali. Apalagi anak muda di sini enggak ya, puji Tuhan ya. Anak-anak kita luar biasa ini, anak-anak yang baik. Ya, orang jalan-jalan dia datang sini doa malam luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Semangat ya. Makanya saudaraku, jadi kita benar-benar harus tahu ada hadiah. Di sini ingatkan memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Ingat loh, kita melayani Tuhan itu adalah apa sih? Adalah hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita ini siapa? Saya selalu mikirkan, saya ini orang yang jahat dulu, nakal, yang penuh kedagingan, tidak mau ke gereja. Jangan bilang melayani ke gereja pun tidak mau dulu. Tapi hari ini saya merasakan, aduh saya punya hidup tinggal nggak lama lagi ya. Kita sudah makin hari makin berumur. Saya berbuat lebih banyak lagi. Ini adalah satu kehormatan saya bisa melayani Tuhan. Ini satu kehormatan. Tuhan mau memilih saya untuk menjadi hambanya. Menjadi PKS-nya, menjadi penginjilnya, menjadi pengajar segala macam. Kita ini satu kehormatan loh. Makanya kita jangan merasa kita ini, enggak lah saya nggak mau kerja. Saya capek, saya nggak ada semangat, saya sendiri pun banyak masalah, nggak ada waktu. Biarlah yang lain kerja aja. Kalau kita kerja, kita yang dapat upahnya, hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kemarin waktu saya makan-makan dengan teman dia di puncak waktu itu ngobrol-ngobrol, ya Cisoeng ya, kayaknya sekarang orang makin hari makin jahat ya.
kerasnya sekarang saya dia kan sebagai guru, dia banyak layani anak-anak muda katanya. Sekarang anak-anak muda itu, aduh pikirannya jahat sekali katanya. Mungkin karena banyak gadget ya, banyak sosmed ini jadi membuat pikiran jadi rusak anak-anak karakternya katanya. Kalau saya sama anak-anak saya ingatin saya kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dia memang guru, orangnya memang pintar sekali. Dia bilang, saya selalu ingatin, kita ini hidup berapa lama sih? Kalau dia bicara sama anaknya katanya, saya selalu ingatin dia, berapa lama kamu masih main-main tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau bertobat melayani Tuhan. Kamu tahu hidup ini sangat singkat. Cuma sekali lu, nggak ada dua kali lu. Kalau kamu sekali diserang roh jahat, kamu sekali maksudnya kena apa diserang oleh roh jahat sampai meninggal, sampai terjadi kecelakaan, terjadi bahaya karena kamu terus berbuat dosa. Hancur hidupmu katanya. Masa kamu mau ke neraka? Jadi kenapa sih anak-anak sekarang susah diajar ya katanya. Memang akhir zaman ya. Kasih sudah menjadi dingin. Orang sudah keras ya, susah diajar. Makanya itu semua karena roh jahat yang bekerja. Roh dunia ini yang menguasai anak-anak muda kita. Jadi kita harus ingatkan mereka untuk supaya mereka walaupun muda harus tahu bahwa kamu juga dipakai Tuhan. Tuhan memakai anak. Sekarang banyak pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin muda yang bangkit. Saya juga rindu di sini anak-anak muda, maka saya bilang kalian yang calon-calon pemimpin, amin. Harus bangkit. Kita tahu kita dipakai Tuhan loh. Karena Tuhan memakai anak-anak muda jadi pemimpin penatua di mana jadi gembala anak-anak muda loh, luar biasa loh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Amin. Ingat kita ini adalah dipanggil Tuhan. Kita akan memperoleh hadiah panggilan surgawi. Itu adalah benar-benar perlu satu komitmen untuk supaya kita sampai tujuan. Jadi jangan sampai di tengah jalan ya. Karena hidup ini sangat singkat. Saya selalu diingatkan Roh Kudus. Diingatkan bahwa hidup ini sangat singkat. Suruh saya banyak, jangan buang-buang waktu yang sia-sia untuk setiap hari. Makanya setiap hari saya merasakan saya perlu doakan siapa, saya mau ngajak siapa, kuatkan siapa, kadang-kadang ya eee, kayak apa, ngobrol dengan siapa untuk kuatkan mereka, ajak siapa ke gereja, doakan mereka. Jadi saya merasakan hidup ini jangan diabaikan, jangan dibuang dengan sia-sia. Kita perlu satu komitmen untuk menjadi hamba Tuhan yang seperti firman Tuhan katakan, supaya kita berlari-lari sampai tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan Efesus 5 ayat 14 kita baca. Efesus 5 ayat 14, 1, 2, 3. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di sini Tuhan ingatkan, suruh kita apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Apa itu orang tidur? Orang yang masih tidak tahu bahwa dia akan menjadi hamba Tuhan. Tidak tahu panggilan hidup, tidak tahu tujuan hidup. Sebenarnya hidup ini cuma sekali. Makanya Tuhan ingatkan kita, suruh kita bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Kadang-kadang kita ini, Tuhan saya masih muda, Tuhan datang masih lama. Saya santai dulu, saya mau enak dulu, saya mau cari duit sebanyak-banyaknya. Pernah sekali ada satu teman, suatu hari waktu saya kan undang dia di Jamblang. Dia bilang, "Engji, ini saya khotbah yang terakhir kali ya." Saya kaget, "Kok terakhir kali?" "Iya." Saya mau stop. "Hah? Kok lu stop? Lu kan dipakai Tuhan menjadi bisa khotbah, bisa urus gereja, melayani Tuhan. Kok tiba-tiba stop?" Saya tanya dia. "Ya, sementara saya mau istirahat dulu," katanya. Karena kenapa? Dia fokus masalah dia. Dia pikir, jadi saya pikir begini, saya stop dulu. "Jadi stop kamu mau kerja apa?" Saya tanya dia. "Saya mau cari duit, mau beli rumah, mau kaya dulu." Dia kan waktu itu belum ada rumah kali. Dan saya bilang, "Tapi bukannya kamu melayani Tuhan, Tuhan nggak suruh kita nggak boleh cari duit?"
Kalau memang kamu bukan panggilan full time, kamu tetap bisa cari duit sambil melayani Tuhan. Enggak lah kalau begitu saya nggak fokus. Akhirnya fokus masalah dia. Fokus gimana mau supaya dia dapat kaya, supaya dapat rumah, dapat berkat, dapat apa. Bukannya tidak boleh ya. Tapi saya merasakan sampai gara-gara karena dia fokus mau kaya, tinggalkan pelayanan, akhirnya lebih terpuruk, hancur-hancuran. Sempat masuk penjara, sempat kena utang, karena saking ingin kaya, serakah, ingin menjadi kaya dengan segala macam, bisa pinjam duit lah, segala macam lah, ambil barang orang lah untuk apa, untuk dijual lagi lah, akhirnya kejebak utang lah, dilapor orang, kena kena pajak lah, segala macam, akhirnya masuk penjara. Setelah penjara, bukannya cuma penjara, istrinya tinggalkan dia, cerai lagi. Keluarga hancur, pekerjaan hancur, orang juga hancur. Hidup untuk apa? Makanya orang yang terlalu fokus kepada diri sendiri akan terjadi begitu. Kita tidak bisa terjadi fokus kepada diri. Kita tahu, oh ya, kita seimbang. Oh ya, saya bisa sambil melayani Tuhan sambil bekerja. Kan kalau kalau ada waktu yang penting ada hati. Kalau ada hati tetap bisa kok. Saya lihat PA-PA walaupun dia kerja dagang, dia bisa pegang 2 3 komsel, dia tetap bisa melayani Tuhan. Tetap bisa kok. Seimbang. Malahan saya lihat dia lebih diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita hidup jangan terlalu fokus kepada diri sendiri dan jangan terlalu fokus kepada masalah. Ingat, justru kita dalam pelayanan kita fokuskan kepada Tuhan, malahan kalau menurut saya malahan Tuhan banyak menolong kita. Pada waktu kita ngalamin kendala, masalah, mungkin kejebak utang, mungkin gimana mau ketipu orang, karena kita mempunyai hati yang selalu melayani Tuhan. Jadi otomatis membuat roh kita lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, minta minta kekuatan Tuhan. Jadi lebih iman kita lebih lebih besar, iman kita lebih bertumbuh. Tapi pada waktu dia tinggalkan semua pelayanan dia berhenti, dia fokus kepada pekerjaan. Masalah dia akhirnya hancur-hancuran. Imannya pasti sudah melenceng, pasti imannya sudah kendor, doanya juga kendor. Akhirnya kedagingannya yang tumbuh. Wah, ketamakan, kedagingan, keinginannya akhirnya hancur-hancuran. Makanya saudaraku, kita harus ya, jangan fokus pada masalah ya. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan. Amin. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Pada waktu kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya buat kita. Amin. Saya banyak mengalami kebaikan Tuhan. Pada waktu kita, walaupun kita melayani banyak kendala, masalah, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita berserah, berdoa, malahan dapat jalan keluar, solusi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Membuat iman kita makin bertumbuh, membuat iman kita makin kuat. Yang terakhir kita lihat Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Aku hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang di dalam daging adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Tuhan bilang, kita hidup tapi bukan lagi kita yang hidup ya. Melainkan Kristus hidup di dalam aku, dan hidupku ini, kuhidup sekarang adalah hidup oleh daging ya. Jadi kita ingat, kita harus tahu hikmat menghitung hari-hari. Saya selalu ditegur Roh Kudus ya, bahwa kamu sekarang bisa hidup karena roh Allah hidup di dalam diri kamu. Jadi kamu harus prioritaskan Tuhan. Jadi harus tahu hikmat untuk menghitung harinya, jangan hilang, maksudnya jangan hilangkan hari-hari dengan sia-sia. Jangan lakukan pekerjaan yang sia-sia. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang hidup dalam diri kita kerja apapun kita minta tanda dari Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan berikan saya tanda apakah saya boleh lakukan. Saya kerja A, kerja B, kerja C. Jadi
Jadi saya tahu, jadi hikmat Tuhan selalu ada buat kita. Saya percaya kita harus mengerti tentang hal ini, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita milik Tuhan. Tuhan yang mau kita lakukan apa, ya kita harus ikutin, jangan melawan. Kalau ada jamahan, ada mungkin ada panggilan Tuhan untuk kita kerjakan apa, kita harus tahu, wah Tuhan yang panggil. Saya tidak boleh sembarang ikutin saya punya mau. Saya harus ikutin maunya Tuhan. Saya juga enggak boleh sia-siakan hidup ini. Karena hidup ini cuma sekali. Hidup ini juga sangat singkat. Kalau kita mempunyai pikiran yang benar tentang hal itu, saya percaya kita tidak berani abaikan eh, pelayanan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, terutama untuk jiwa-jiwa. Saya selalu ingatkan Tuhan, hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan kalau kita bisa memfollow up satu jiwa aja, ya supaya nggak sampai hilang ini orang, follow up baik-baik. Yang hilang pun kita cari kembali. Satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan sangat disenangkan. Makanya saudaraku, kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita, bahwa kita hidup ya bukan hidup lagi untuk kita, untuk Tuhan. Jadi kita bisa sangat teliti, sangat hati-hati lewatin hari-hari ini. Kita sedikit pun tidak berani abaikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nyawa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya kita hari ini sehat. Bisa berdoa, bisa komsel, bisa beraktivitas. Ini karena Tuhan. Amin. Saya selalu ingatkan bahwa saya berapa kali hampir meninggal lewat bahaya, penyakit, masalah. Kalau bukan Tuhan yang beri saya hidup, saya nggak mungkin bisa sampai hari ini. Saya bisa sampai hari ini karena Tuhan yang pelihara. Tuhan yang beri saya hidup. Makanya nyawa saya milik Tuhan. Jadi saya harus kerjakan buat Tuhan dengan serajin-rajinnya. Semaksimal mungkin ya. Sampai ending. Saya tidak mau di tengah jalan. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus beri saya kekuatan. Sampai hari ini engkau jemput saya pulang, saya masih bisa melayani Tuhan. Sampai hari ini saatnya hari ini udah, oh kamu udah pulang. Tapi nanti akan saya jemput pulang seperti Elia, seperti Musa di pesan Tuhan. Saya masih hari ini masih mau melayani Tuhan. Saya tidak mau nggak bisa jalan, nggak kayak baring di ranjang rumah sakit. Saya udah doa, aku tolak dalam nama Yesus, aku tolak lumpuh lah, sakit lah, apalah saya tolak dalam nama Yesus. Saya mau hidup saya itu selama-lamanya untuk Tuhan sampai Tuhan menjemput saya pulang. Saya merasakan sangat indah, sangat bahagia, sangat sukacita. Kalau kita bisa mengerti tentang hal itu, kita mau kerja buat Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Saya percaya semua kita mau, amin. Jadi hidup ini milik Tuhan. Kiranya hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Sampai saya ingatkan anak, cucu, menantu. Melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Kerja apapun juga boleh, pokoknya melayani Tuhan. Jadi saya mengucap syukur, saya lihat anak-anak muda kita semua bangkit, cucu-cucu juga. Kamu harus melayani Tuhan. Sampai kemarin saya doakan, Niko ya, di mana Niko? Hari ini. Saya sampai bilang, kamu harus mulai ya, saya doakan kamu jadi PKS. Pemimpin PKS. Walaupun kelihatan manusia mungkin seperti dia tidak bisa ya, tidak sanggup. Tapi saya percaya suatu hari bisa. Amin. Kita harus doakan, kasih semangat, kasih kekuatan untuk anak-anak, cucu-cucu kita. Untuk supaya mereka tahu hidupnya untuk melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam bumi ini. Yang sangat singkat ini. Supaya kita hidup berarti, hidup bermakna. Hidup untuk berbuah buat Tuhan, bukan berbuah buat kita. Amin. Biarlah firman ini yang singkat ini memberkati kita, oke? Mari kita bangkit berdiri.